Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Kali ini kita berada di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa KPK adalah salah satu lembaga negara yang menjadi momok bagi para pencuri uang negara. Tetapi juga bukan hanya mereka yang menjadi momok bagi pencuri uang negara, tetapi juga mereka yang menjadi sasaran kriminalisasi oleh para oknum yang ada di KPK atau pimpinan KPK bila ada kepentingan politik, didesak oleh kekuatan-kekuatan politik di luar kewenangan mereka. Taruhlah misalnya kekuasaan negara atau kekuasaan partai politik yang berkuasa. Inilah sering kita dalam sejarah KPK sering kita lihat betapa banyak orang berkomentar menuding mereka, bahkan mendukung mereka. Banyak kelompok-kelompok yang mendukung tentang penguatan KPK, tetapi banyak juga kelompok-kelompok yang meminta KPK dilemahkan, dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak kelompok KPK saat ini sekitar 20-an tahun yang lalu didirikan, tepatnya di bawah pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian melalui proses metamorfosis dengan perubahan-perubahan undang-undang tentang KPK, yang banyak orang juga menuding tentang undang-undang KPK yang terakhir ini adalah KPK yang telah dibonsai. Padahal juga dalam undang-undang ini juga telah dibentuk Dewan Pengawas Komisioner KPK. Saudara sekalian, akhir-akhir ini juga kita mendengarkan banyak tudingan tentang perilaku para komisioner KPK saat ini, yang dipimpin oleh Majen Polisi atau Majen Letnan Jenderal Polisi atau Firly Bahuri, yang banyak dituding akan banyak melakukan penyelewengan atau melakukan banyak kesalahan, atau diduga melakukan banyak kesalahan atau langkah-langkah penegakan hukum yang diduga penuh muatan politis, ya. Bukan hanya Firly, tetapi sebelumnya juga dituding oleh berbagai kelompok juga dalam perang komisioner. Sebelumnya juga banyak, tidak jarang dituding oleh berbagai kelompok, baik itu kelompok kepentingan maupun kelompok-kelompok yang lain, yang mungkin juga mereka tidak terlalu suka dengan kepemimpinan para komisioner di masa lalu maupun saat ini. Saudara sekalian, jadi ada dua hal yang tadi dari awal saya sudah katakan, bahwa KPK banyak ditakuti oleh para pencoleng atau para pencuri uang negara atau koruptor, tetapi juga bagi mereka yang tidak mencuri uang negara, mereka punya prestasi yang diduga akan menjadi pemimpin negara masa depan yang bertentangan dengan berseberangan dengan penguasa yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa, yang bisa jadi dianggap bahwa nanti bertarung misalnya di momentum pemilihan umum atau pilpres, mereka kadang-kadang diduga menggunakan KPK untuk menghajar mereka yang memiliki misalnya popularitas yang tinggi di masyarakat atau dukungan yang tinggi di masyarakat, tetapi sesungguhnya mereka tidak mencuri. Disinilah dilemanya, bahwa KPK kadang-kadang dituding sebagai tempat dia sebagai wadah yang ditumpangi oleh kepentingan politik kekuasaan. Saudara sekalian, inilah seputar tentang masalah KPK, yang kantor KPK yang berada di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Pusat. Saudara sekalian, dan sebentar lagi kita akan mengulas lebih lanjut tentang mengapa akhir-akhir ini KPK dituding, terutama pimpinan KPK, saudara Firly Bahuri, dituding banyak pihak telah menggunakan KPK untuk bergaining dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak-pihak para politisi, kekuatan politik kekuasaan,
untuk bergening untuk menarget orang-orang tertentu, terutama calon-calon presiden menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Sebentar nanti akan kita ulas lebih lanjut. Terima kasih. Saudara, kita lanjut terhadap soal KPK yang tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah satu lembaga yang amat ditakuti oleh para pencoleng atau perampok atau para koruptor atau pencuri uang negara, siapapun dia. Tetapi juga saudara sekalian, KPK juga ditakuti oleh mereka-mereka yang memiliki misalnya dalam momentum pemilu punya popularitas yang tinggi di masyarakat dan akan digadang-gadang mencalonkan diri sebagai pimpinan negara atau calon presiden Republik Indonesia, atau misalnya calon ketua partai atau yang lain yang bila tidak dikehendaki oleh negara atau kekuasaan ketika berkuasa ataupun kekuasaan lain, baik itu dalam konteks negara maupun kekuasaan kelompok-kelompok yang tidak mengendalikan kekuasaan, misalnya partai politik yang memiliki kekuasaan dan sebagainya, akan bisa dijadikan sebagai alat kriminalisasi terhadap mereka atau tokoh-tokoh yang dianggap bersih tetapi memiliki popularitas yang tinggi, atau tokoh-tokoh yang tidak bisa diatur untuk bersekongkol dengan mereka-mereka yang punya niat jahat untuk melakukan kegiatan-kegiatan perampokan uang negara dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, seperti yang juga awal kita sudah katakan bahwa KPK juga dalam perjalanan sejarah kurang lebih 20-an tahun itu dan kini dipimpin oleh Firly Bahuri dan beberapa komisioner yang ketuanya oleh Firly Bahuri, saudara sekalian, juga banyak mendapat tudingan yang sama dengan para pimpinan-pimpinan yang lain, baik yang pro maupun yang kontra. Tentunya setiap pimpinan atau episode pimpinan KPK banyak juga didukung dan banyak juga yang diprotes, bahkan karena dianggap atau dikritik karena dianggap langkah-langkah penegakan hukumnya bermuatan tertentu, misalnya bercampur baur dengan soal-soal politik misalnya saudara Firly Bahuri, ketua KPK saat ini, banyak dikritik karena beliau sudah berapa kali diduga telah melanggar etika, bahkan baru-baru ini juga telah melakukan kunjungan ke Papua dan bertemu dengan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB. Itu juga dianggap pelanggaran terhadap etika, tidak pantas sebagai seorang ketua KPK untuk bertemu dengan tersangka di Papua misalnya. Tetapi di sisi yang lain saudara sekalian, isu berhembus kencang tentang Firly Bahuri diduga bahwa telah menggunakan jabatannya sebagai pimpinan KPK itu untuk melakukan negosiasi dengan atau partai-partai politik yang diduga akan kalah di pemilu yang akan datang, capres yang akan mendesak supaya saudara Firly Bahuri dan kawan-kawan yang tersangkakan mantan gubernur DKI Anies Rashid Baswedan yang diduga memiliki popularitas dukungan yang sangat besar dibanding calon-calon presiden yang lain, dan diduga bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang tokoh yang tidak mudah dikendalikan oleh para oligarki ekonomi maupun oligarki politik, tidak mudah diatur dan dianggap dia bersih. Oleh karena itu titik masuk mereka selama ini seperti yang kita ketahui bahwa mereka menggunakan mereka menggunakan KPK sebagai instrumen untuk menghabisi yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak bisa calon sebagai gubernur dalam kasus misalnya Formula E di beberapa waktu yang lalu yang telah disegerakan. Banyak pihak, para ahli hukum maupun ahli keuangan, baik termasuk Pak Dirjen, mantan Dirjen di Departemen Dalam Negeri, menganggap bahwa Formula E sesungguhnya ada clear and clean, tidak bermasalah dari sisi uang, dari sisi anggaran maupun dari sisi administrasi negara. Itu kita bisa baca di berbagai komentar para pakar, termasuk juga diskusi-diskusi yang dihadirkan oleh forum-forum tertentu, diadakan dalam forum-forum tertentu untuk menjelaskan ke publik tentang kasus Formula E. Tetapi Formula E juga diselidiki berulang-ulang, bahkan diaudit oleh BPK, dan BPK mengatakan tidak ada masalah selama berturut-turut. Bahkan tentang kepimpinan Anies Rashid Baswedan ini, KPK malam juga sebelumnya telah memberi penghargaan yang berulang-ulang dan dianggap sebagai suatu pemerintahan daerah yang sangat sukses dalam rangka untuk menegakkan atau melakukan pencegahan korupsi. Tetapi anehnya saudara-saudara sekalian,
inilah yang telah terjadi di oleh pimpinan KPK hari ini, bahwa Anies Baswedan beberapa kali diperiksa dalam kasus itu, padahal kasus itu oleh publik maupun terselenggara dengan sukses dan oleh publik memuji itu, bahkan hanya sekelompok orang yang kepentingan politik yang berbeda dengan Anies Rashid Baswedan, mungkin karena mereka merasa belum move on dari kesalahan pilkada yang lalu, sehingga mereka menuding sana sini, bahkan menganggap bahwa Anies telah melakukan tindakan merugikan uang negara melalui Formula E. Sehingga dengan itu ditambah lagi dengan dugaan bahwa penguasa saat ini, baik itu di partai politik maupun partai politik yang berkuasa saat ini maupun oleh penguasa saat ini dalam tanda petik, tidak menghendaki nanti Anies ini menjadi satu kandidat calon presiden yang akan mengalahkan calon-calon mereka. Oleh karena itu saat ini diduga, bahkan informasi yang beredar saudara sekalian, dan itu diingatkan kepada seluruh rakyat pendukung Anies Rashid Baswedan, termasuk pada relawan-relawan yang dimanapun Anda berada. Bagi kita, siapapun yang melakukan mencoleng uang negara dan menggunakan kekuasaan yang untuk memperkaya diri sendiri atau melakukan korupsi misalnya, itu harus hukum hadir di situ untuk menegakkannya. Tetapi bagi mereka yang sesungguhnya tidak bersalah dan KPK dicoba untuk digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu dan oleh pimpinannya dijadikan itu sebagai alat bargaining untuk sebagai calon wakil presiden, itu sangat nista, dan kita perlu hadang itu. Dan bila perlu, kalau itu benar-benar terjadi, maka KPK sudah tidak pantas lagi hadir atau hidup di negeri Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kita lagi dengarkan rumor yang berkembang, tetapi ini dipastikan bersumber dari pimpinan partai politik yang bagian dari siklus inner circle-nya kekuasaan, bahwa sekarang ini Anies lagi ditarget, lagi dihitung momentumnya. Yang penting Ketua KPK Firly Bahuri ini bisa menjadi cawapres dari salah satu capres dari kelompok kekuasaan ini, maka Firly Bahuri akan melakukan tindakan untuk mentersangkakan Anies Rashid Baswedan. Rumor ini saya dengarkan langsung dari beberapa kawan yang menceritakan tentang ini, dan mendengarkan langsung dari seorang pimpinan partai politik yang berada dalam ini dan berada dalam berada di dalam lingkaran kekuasaan, maksudnya dalam kelompok penguasa yang hari ini berkuasa, tidak tentunya produk pemilu yang lalu. Dan sisa dicoba dicek, karena mereka menyadari bahwa dukungan rakyat terhadap Anies Rashid Baswedan begitu besar, sehingga sisa dihitung dan dicek momentumnya sejauh mana dukungan itu, dan andaikan itu dilakukan, mereka melakukan tindakan untuk mentersangkakan saudara Anies Baswedan melalui Firly Bahuri dan kawan-kawan di KPK, apakah dampaknya sebesar yang mereka besar sekali, atau terjadi kerusuhan atau protes yang sangat besar sehingga mengganggu stabilitas negara dan pada akhirnya sangat merugikan kelompok ini di tingkat negara, ataukah misalnya dampaknya bisa diantisipasi, sehingga saat ini mereka lagi mencoba untuk menghitung seluruh dampak yang akan terjadi bila Anies Rashid sudah terjadi deal bahwa Firly Bahuri menjadi capres dari salah satu kelompok yang kelompok yang berkuasa saat ini, dan disetujui dealnya, maka sisa dicari momentumnya untuk mentersangkakan saudara Anies Rashid Baswedan, apapun resikonya. Nah, oleh karena itu perhatian bagi kawan-kawan relawan atau siapapun yang mendukung Anies Rashid Baswedan, termasuk partai-partai yang mendukung mencapreskan Anies Rashid Baswedan. Ini informasi yang kita dengar, dugaan ini sangat kuat, persekongkolan dengan menggunakan lembaga negara KPK untuk menghabisi lawan-lawan politik penguasa yang dianggap sebagai lawan politik, dalam pengertian bahwa akan seorang capres yang akan mengalahkan calon presiden mereka pada pemilu yang akan datang. Sehingga sebelum masuk ke tahapan pemilu atau sebelum memasuki gelanggang pemilu, yang bersangkutan sudah harus dihabisi melalui menggunakan kekuasaan atau tangan KPK. Tentunya kalau ini benar terjadi atau ini masih dilakukan, dan tentu kita dalam kesempatan ini kita hubungkan kembali apa yang dilakukan oleh Pak SBY yang lalu, mengingatkan kita melalui media, termasuk juga kemudian ini oleh majalah Tempo, kemudian juga oleh Andi Arief yang sudah membongkar tentang awal skenario mereka ini. Tentu ini belum berhenti, dan hari-hari ini memang mereka sudah melihat bahwa
Anies Rashid Baswedan memiliki siapapun lawannya pasti Anies Rashid Baswedan keluar sebagai pemenang di Capres di pemilu 2024 yang akan datang. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati kepada teman-teman saudara-saudara pendukung Anies Rashid Baswedan atau rakyat Indonesia dan partai-partai politik yang mengusung Anies Rashid Baswedan. Informasi ini dan informasi sebelumnya itu tentang mereka para penjahat di lingkaran kekuasaan yang mencoba untuk memaksa KPK atau menggunakan alat instrumen KPK, ditambah lagi dengan ambisinya pimpinan KPK saat ini untuk menjadi cawapres dari siapapun, terutama dari kelompok penguasa hari ini yang mencoba untuk bersekongkol dengan yang bersangkutan. Jika kelompok penguasa yang bersekongkol yang bersangkutan dan mengakomodasi yang bersangkutan sebagai cawapres dari salah satu calon mereka, maka apapun langkahnya diduga akan dilakukan oleh Firly Bahuri untuk mentersangkakan Anies. Demikianlah informasi penting ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga kejahatan seperti ini, andaikan ini benar-benar informasi ini benar valid dan informasi ini sudah beredar di kalangan terbatas, dan kita walaupun kita masih dengar sayup-sayup tetapi semakin kuat karena sebelumnya sudah di-warning oleh majalah Tempo, koran Tempo, termasuk juga Andi Arief dan Pak SBY, sehingga menjadi ramai di media sosial maupun di media online dan lain sebagainya. Maka informasi ini dapat diduga benar adanya, dan kalau ini benar maka kita mesti lawan terus melawan untuk menghadapi kejahatan seperti ini. Karena lembaga negara yang dipakai untuk memberangus orang yang tidak bersalah atau dicari-cari kesalahan atau direkayasa kesalahannya sebagai suatu tindakan kejahatan yang luar biasa, dan pemimpin lembaga negara seperti ini tidak boleh dibiarkan untuk terus bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, demikianlah informasi kita, liputan kita hari ini dan komentar kita tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah bagaimana KPK untuk mencoba bermain pimpinan KPK mencoba untuk bermain ranah politik kekuasaan untuk menjegal seseorang dan mentersangka seseorang padahal seseorang itu tidak melakukan kejahatan korupsi misalnya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.